Apa yang kau lakukan? Kamu pikir kamu siapa berani duduk di kursi saya? Saya cuma ingin mencoba duduk sebelum sesuatu terjadi. Assalamualaikum sahabat 1000 kisah nyata. Hari ini saya bawakan cerita yang mengguncang satu perusahaan besar. Sebuah kisah tentang seorang OB pendiam bernama Aldo, yang tiba-tiba membuat seluruh kantor terdiam membeku saat ia berani duduk di kursi CEO. Awalnya semua mengira Aldo sudah gila, atau ingin cari masalah. Tapi kejadian aneh itu hanyalah pintu pertama dari sebuah rahasia besar yang terkubur selama puluhan tahun. CEO Melissa yang awalnya marah besar, justru akhirnya menangis ketika mengetahui sebuah rahasia besar. Dan rahasia itu akan mengubah seluruh hidup mereka. Sahabat, sebelum kita mulai ceritanya, mari semuanya untuk like, share, komen dari daerah mana kalian mendengarkan kisah ini, dan bagi pendengar pertama, selamat datang di channel 1000 Kisah Nyata. Jangan lupa subscribe channel ini ya, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi yang menggetarkan hati lainnya. Kami doakan yang sudah like dan subscribe channel ini semoga rezekinya selalu mengalir deras, segala urusan selalu dipermudah, dan doanya semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, agar kamu jadi orang pertama yang tahu saat video terbaru hadir. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Pagi itu matahari baru saja naik di atas gedung bertingkat yang berdiri megah di tengah hiruk-pikuk kota. Cahaya keemasan menempel di dinding kaca perkantoran, memantulkan kilau lembut yang membuat gedung itu terlihat hidup. Di depan pintu putar lobi utama, para karyawan berdatangan dengan langkah cepat, sebagian membawa kopi, sebagian lagi masih menempelkan ponsel di telinga, membahas laporan yang harus selesai hari itu. Di dalam lobi, suasana jauh lebih ramai. Suara sepatu yang beradu dengan lantai marmer putih mengkilap terdengar bergantian. Mesin absensi berbunyi seirama setiap kali pegawai menempelkan kartu. Aroma kopi dari pantry kecil di sudut ruangan tercium samar, menjadi penyemangat pagi bagi kebanyakan orang. Karyawan bagian marketing berjalan sambil tertawa kecil, merencanakan presentasi klien. Staf bagian legal sudah duduk di depan komputer mereka, membuka dokumen-dokumen penting. Tim keuangan memeriksa laporan bulanan yang harus diserahkan sebelum sore. Semuanya tampak sibuk menjalankan rutinitas masing-masing. Tidak ada yang terlihat aneh. Tidak ada tanda bahwa hari itu akan berbeda. Di lantai 10, suasana lebih tenang namun terasa lebih serius. Banyak ruangan dengan pintu tertutup, menunjukkan para manajer sedang sibuk rapat atau menyiapkan agenda hari itu. Lorongnya bersih. Lampu-lampu putih menerangi sepanjang jalur dengan terang yang stabil. Udara di lantai itu teratur lebih dingin daripada lantai lain, memberikan kesan profesional yang kuat. Di ujung lantai itulah ruangan paling penting berada. Ruang CEO. Pintu kayunya berwarna coklat tua, dipoles halus, dan terlihat berbeda dari ruangan lainnya. Tepat di tengah pintu, terdapat sebuah papan nama emas yang tertulis sangat jelas. Melissa Prameswari, CEO. Nama itu bukan sekadar jabatan. Melissa adalah sosok yang membesarkan perusahaan itu selama 6 tahun terakhir. Di usia yang baru masuk kepala 3, ia sudah berhasil membuat perusahaan naik beberapa tingkat dalam daftar perusahaan paling berpengaruh di bidangnya. Banyak orang yang kagum dengan kepintaran dan ketegasan wanita itu. Tidak sedikit pula yang iri. Namun satu hal selalu benar tentang Melissa. Ia disiplin. Ia tegas. Dan ia selalu menuntut kesempurnaan. Ruangannya jarang sekali dibiarkan berantakan. Jadwalnya tertata rapi. Setiap berkas yang ia butuhkan selalu tersedia di tempat yang sama. Bahkan kursi kerjanya pun tidak pernah ia izinkan siapapun untuk menyentuhnya tanpa izin. Hari itu, seperti hari-hari lainnya, semua berjalan baik. Melissa tidak memulai hari di kantor. Pagi itu ia menghadiri sebuah pertemuan dengan salah satu perusahaan internasional yang berniat menanamkan modal. Pertemuan dilakukan di sebuah hotel mewah tak jauh dari kantor pusat. Wanita itu duduk di kursi elegan sambil menjelaskan rencana besar perusahaan untuk 3 tahun ke depan. Bahasanya teratur. Nada suaranya stabil. Dan caranya mempresentasikan data membuat investor mengangguk berkali-kali. Setelah 2 jam, pertemuan selesai dengan hasil yang memuaskan.
Investor setuju melanjutkan pembahasan lebih jauh. Melissa keluar dari ruang pertemuan dengan kepala tegak dan napas lega. Harinya tampak dimulai dengan sangat baik. Saat memasuki mobil, ia menyandarkan tubuh sebentar, melepaskan penat dari pembicaraan panjang. Sopirnya menatapnya lewat kaca depan. "Bu, langsung ke kantor sekarang." Melissa mengangguk pelan. Di perjalanan, ia membuka tablet dan membaca kembali laporan yang dikirim oleh 3 divisi berbeda. Tidak ada yang mengganggu pikirannya. Semuanya terlihat stabil. Keuangan stabil. Marketing sedang mempersiapkan kampanye baru. Divisi produksi bekerja sesuai jadwal. Tidak ada masalah besar. Ia bahkan sempat tersenyum kecil ketika melihat pesan dari sekretarisnya yang memberitahu bahwa jadwal hari ini berjalan lancar. Mobil memasuki area parkir basement gedung perusahaan. Melissa turun dengan rapi, menata tas kerjanya, lalu berjalan menuju lift pribadi yang memang disediakan khusus untuknya. Lift itu jarang dipakai orang lain. Hanya pegawai tertentu yang bisa mengakses lantai 10 melalui lift itu. Saat pintu lift terbuka, Melissa masuk sambil menarik napas dalam. Ia menatap pantulan dirinya di dinding logam mengkilap. Rambutnya yang disanggul rapi masih terlihat sempurna. Blazer hitamnya tidak kusut. Makeup tipisnya tetap bertahan meski ia sudah menghadiri 2 pertemuan sejak subuh. Semuanya berjalan baik. Terlalu baik malah. Hingga ia merasa hari itu akan menjadi hari tenang yang biasa. Dia tidak tahu bahwa ketenangan itu hanya keheningan sebelum badai. Lift terbuka di lantai 10. Lorong terlihat lebih ramai dari biasanya. Beberapa karyawan berdiri bawa map tebal. Sebagian lagi sedang berbicara sambil menunjuk layar tablet. Namun begitu mereka sadar Melissa keluar dari lift, percakapan yang tadinya ramai berubah lebih halus. "Selamat pagi, Bu Melissa." "Pagi, Bu." Melissa membalas dengan anggukan kecil. Ia mengenal beberapa dari mereka, tapi tidak terlalu memedulikan apa yang sedang mereka lakukan. Fokusnya hanya ingin kembali ke ruangannya, merapikan laporan investor, dan mempersiapkan rapat siang ini. Ia berjalan melewati deretan ruangan. Karyawan yang lewat langsung menepis sisi baju mereka agar tidak menyenggolnya. Suasana yang tadinya ribut berubah lebih hening setiap kali ia melangkah. Namun ada sesuatu yang tidak ia perhatikan. Sejak ia turun dari lift, beberapa karyawan tampak saling pandang dengan ekspresi yang sulit dibaca. Ada yang menahan tawa kecil, ada yang terlihat panik. Seorang staf administrasi bahkan memegang map erat-erat sambil berbisik pada rekannya. "Tadi aku lihat sendiri. Tapi aku nggak percaya." "Apa nggak salah lihat?" "Enggak mungkin salah. Itu dia beneran duduk. Mana mungkin ada OB berani begitu." Melissa melewati mereka tanpa mendengar percakapan itu. Tumit sepatunya menekan karpet tebal dengan suara lembut. Namun langkahnya tetap tegas. Wajahnya tetap fokus. Lorong terasa semakin panjang. Dan saat ia semakin dekat dengan pintu ruang CEO, beberapa karyawan mulai bergerak menjauh. Bukan karena takut. Karena mereka tahu sesuatu menunggu di balik pintu itu. Sesuatu yang akan membuat pagi yang sempurna itu berubah dalam hitungan detik. Melissa meraih gagang pintu ruangannya tanpa sedikit pun mencurigai apapun. Ia mendorong pintu itu dengan langkah cepat. Dan di detik itulah, seluruh dunia seakan berhenti. Ruang kerjanya yang biasanya rapi, kini menampilkan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Seseorang sedang duduk di kursinya. Bukan staf, bukan manajer, bukan tamu. Seorang OB berseragam sederhana sedang duduk di kursi kulit hitam miliknya. Duduk santai, membelakangi jendela besar, memutar pelan pena emas yang hanya ia gunakan, dan menatap ke arah pintu seolah ia memang sudah menunggu. Melissa membeku di ambang pintu. Matanya membesar, tenggorokannya tercekat, jantungnya tiba-tiba berdetak jauh lebih cepat. Selama bertahun-tahun ia bekerja, tidak pernah ada orang yang berani menyentuh kursi itu. Tidak pernah ada yang berani mendudukinya, apalagi dengan santai seperti pemilik ruangan. Beberapa karyawan yang mengintip dari kejauhan menutup mulut mereka untuk menahan suara kaget. Ada yang menepuk bahu rekannya dengan mata melotot. Ada pula yang perlahan mundur.
Melisa akhirnya mengeluarkan suara. Suara yang keluar dari tenggorokan yang menahan emosi kuat. Kamu. Suara itu pecah. Kamu pikir kamu siapa? Berani duduk di kursi saya. Dan OB itu, yang selama ini tidak dianggap siapa-siapa, hanya tersenyum tipis. Seolah semua ini adalah bagian dari rencana besar yang sudah ia tahu akhir ceritanya. Suara detik jam di lorong lantai 10 masih terdengar samar saat pintu ruang CEO tertutup kembali, menyisakan keheningan yang menggelantung di udara. Sementara di balik pintu itu, adegan menegangkan antara Melisa dan seorang OB yang duduk di kursinya sedang berlangsung. Suasana lantai 10 yang biasanya penuh disiplin berubah menjadi panggung bisik-bisik yang semakin melebar. Namun cerita kita belum kembali ke sana. Bukan sekarang. Cerita bergerak turun beberapa menit lebih awal, dan masuk ke tempat yang paling jarang diperhatikan siapapun. Ruang kebersihan. Tempat di mana para OB menyimpan peralatan mereka. Tempat yang selalu sepi. Tempat yang hari itu menjadi titik awal sesuatu yang tidak pernah dibayangkan siapapun. Ruang kebersihan kecil itu berada di sudut lantai 8. Pintunya berwarna putih dengan tulisan kecil hampir pudar. Di dalamnya ada rak-rak besi, aroma cairan pembersih, lap kering yang tergantung, dan ember yang diletakkan di pojok ruangan. Lampu neon tanpa penutup menggantung di langit-langit, mengeluarkan cahaya putih yang sedikit bergetar. Di ruangan itulah, sekitar 1 jam sebelum kejadian di ruang CEO, seorang OB bernama Aldo berdiri diam tepat di depan rak peralatan. Punggungnya mengarah ke pintu. Wajahnya tertunduk, seolah sedang memikirkan sesuatu yang tidak biasa. Di tangannya ada sehelai kain microfiber yang sudah dilipat rapi. Tapi ia tidak bergerak. Tidak mengelap apapun. Tidak membereskan apapun. Ia hanya berdiri, membiarkan pikirannya berjalan jauh. Di belakangnya, seorang OB lain mendorong troli masuk. Duh, lu kenapa? Suara Santoso, OB senior yang terkenal cerewet, memecah keheningan. Aldo menoleh perlahan. Senyumnya kecil. Nang, enggak apa-apa, Mas. Santoso menyipitkan mata. Lu bengong dari tadi. Lu sakit? Enggak, Mas. Jawabannya tetap sama. Suaranya rendah, tidak tergesa-gesa. Santoso mengangguk, meski jelas wajahnya masih penuh tanda tanya. Namun ia tidak menanyakan lebih jauh. Baginya, yang penting pekerjaan mereka selesai. Urusan lain adalah urusan masing-masing. Aldo kembali meluruskan pandangannya ke kain di tangannya. Namun pikirannya bukan pada kain itu. Bukan pada pekerjaan hari ini. Yang ada di kepalanya adalah satu ruangan. Satu kursi. Satu tempat yang selalu ia lihat dari jauh. Ruang CEO. Beberapa kali ia mencoba mengabaikan sesuatu yang terus memanggilnya sejak beberapa hari terakhir. Namun semakin ia mencoba menghindar, semakin kuat tarikan itu. Ada sesuatu yang tertinggal di ruangan itu. Sesuatu yang ia cari selama bertahun-tahun. Sesuatu yang tak pernah berhasil ia temukan. Sampai ruangan kebersihan ini tidak lagi mampu menahan pikirannya. Sebuah suara dari masa lalu kembali hadir. Suara yang sejak kecil selalu ia ingat dengan jelas. Suara ayahnya. Kau akan kembali ke tempat itu. Duh. Kau harus tahu apa yang milikmu. Aldo memejamkan mata. Tangannya mengepal di atas kain kecil itu. Ia sudah mencoba hidup biasa. Ia sudah mencoba menerima takdir di mana ia harus bekerja sebagai OBE, membersihkan meja orang-orang yang bahkan tidak mengingat namanya. Ia sudah mencoba jadi bagian dari sudut tersunyi perusahaan itu. Tapi pagi ini bukan lagi pagi biasa. Ada hal-hal yang akhirnya menemukan jalannya. Ada sesuatu yang harus ia hadapi. Ada sesuatu yang menunggu di lantai 10. Ia membuka matanya. Tidak lagi ragu. Di belakangnya Santoso kembali mendorong troli keluar. Ayo Du, cepet naik ke atas. Banyak kerjaan. Aldo menaruh kain itu ke dalam troli, merapikannya tanpa suara. Mas Santoso duluan aja. Saya nyusul. Santoso hanya mengangguk lalu pergi. Begitu pintu ruang kebersihan kembali tertutup, Aldo menarik napas panjang. Ia membuka laci meja kecil di sudut ruangan,
mengambil sebuah map tipis yang sudah ia sembunyikan selama berhari-hari. Map itu lusuh, ujungnya sedikit kusam. Bukan map baru. Bukan map yang seharusnya ditemukan oleh OBE. Dan bukan map yang seharusnya ada di tangan siapapun tanpa izin. Aldo menyelipkan map itu ke dalam bagian bawah troli, menutupinya dengan beberapa tisu gulung. Ia memastikan tidak ada yang melihat. Ruangan kebersihan itu kosong. Hening. Hanya suara detak jam tua yang terdengar. Ia memegang gagang troli dengan kedua tangan. Menatap lurus ke depan. Dan akhirnya, melangkah keluar dari ruangan itu. Langkah kecil. Tinggi. Namun syarat dengan sesuatu yang tidak diketahui siapapun selain dirinya. Aldo mendorong troli menuju lift barang. Setiap lantai yang ia lewati membuat degup jantungnya semakin tidak teratur. Namun bukan ketakutan. Bukan panik. Yang ia rasakan adalah sesuatu yang berbeda. Seperti seseorang yang akhirnya berjalan menuju sesuatu yang seharusnya ia tempuh sejak lama. Lift terbuka di lantai 10. Lorong terlihat sibuk. Karyawan berlalu lalang. Tidak ada yang memperhatikan OB yang baru keluar dari lift. Troli berderit kecil. Roda-roda kecilnya bergerak di atas permukaan karpet tebal, menimbulkan suara halus yang hampir tidak terdengar. Beberapa pegawai lewat sambil membawa map. Ada yang tersenyum kaku. Ada yang tidak menatap sama sekali. Ada pula yang langsung menghindar agar tidak tersenggol troli. Aldo tidak peduli. Ia hanya terus berjalan. Hingga troli itu berhenti. Tepat di depan pintu paling penting di lantai itu. Pintu ruang CEO. Pintu yang tidak sepantasnya ia sentuh. Pintu yang selama ini hanya bisa ia lihat dari jauh. Ia memandang gagang pintu itu. Mengingat hari-hari saat ia hanya lewat begitu saja. Mengingat bagaimana ia selalu mengalihkan mata agar tidak terlihat penasaran. Namun hari ini berbeda. Jenis keberanian yang tidak sama seperti sebelum-sebelumnya muncul dalam dirinya. Ia mendorong pintu itu perlahan. Pintu tidak terkunci. Ruangan sunyi. Dan kursi itu. Kursi yang selama ini tidak pernah ia dekati. Akhirnya berada dalam pandangannya. Bukan dari jauh, tapi dari jarak 1 langkah. Ia masuk. Mendorong troli ke samping. Menatap kursi itu lama. Kemudian berdiri di belakangnya. Menghela napas. Dan menariknya sedikit. Kursi berputar halus. Arah kursi itu menghadap tepat ke meja kerja CEO. Aldo duduk. Perlahan. Tanpa suara. Tanpa ragu. Ia menatap ruangan besar itu dari sudut yang selama ini ia kira tidak pernah akan ia duduki. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa berada di tempat yang seharusnya. Di lorong luar ruang CEO, bisik-bisik mulai bermunculan. Staf yang kebetulan lewat mengintip dari celah pintu. Sekretaris yang sedang membawa berkas hampir menjatuhkan mapnya. Itu OB yang baru duduk di kursi Bu Melisa. Hah? Dia beneran duduk. Gila berani banget. Suasana lantai 10 berubah seperti bisikan angin yang membawa kabar aneh. Karyawan berdatangan, pura-pura lewat. Tapi mata mereka semua menuju ke satu pintu itu. Lalu, di ujung lorong, langkah hak tinggi terdengar menghantam lantai. Satu persatu pegawai menepi. Menunduk. Karena mereka tahu suara siapa itu. CEO Melisa baru saja keluar dari lift. Wajahnya tegas. Langkahnya mantap. Aura kepemimpinannya memenuhi lorong itu. Ia berjalan sambil menenteng tas kerja. Tidak tahu apapun tentang kekacauan kecil yang sedang menunggu di ujung lorong. Karyawan saling pandang. Ada yang menelan ludah. Ada yang menutup mulut untuk menahan teriakan. Ada yang membelakangi agar tidak terlihat sedang menonton. Melisa tidak menangkap energi aneh itu. Tidak mendengar bisik-bisik yang seketika berhenti saat ia lewat. Ia hanya ingin masuk ke ruangannya dan melanjutkan hari yang berjalan baik. Beberapa langkah terakhir terasa seperti langkah menuju sesuatu yang tidak terlihat. Ia meraih gagang pintu. Mendorongnya. Dan pintu ruangan terbuka. Detik itu pula. Seluruh udara seperti membeku. Dari ambang pintu, Melisa melihat sesuatu yang tidak masuk akal. Seorang OB duduk di kursinya. Tentai. Seolah memang miliknya. Melisa berhenti di tempat.
Wajahnya memucat lalu memerah dalam hitungan detik. Tangannya yang memegang tas kerja bergetar kecil. "Ka!" Suaranya tercekat. Apa yang kau lakukan?" Aldo tidak berdiri, tidak meminta maaf, tidak tampak gugup. Ia hanya memutar pelan pena emas yang selama ini hanya digunakan Melisa. Dengan suara yang sangat tenang, ia berkata, "Saya cuma duduk sebentar." Melisa terdiam. Seluruh lantai 10 ikut diam. Dan itulah awal dari semua yang akan mengguncang perusahaan. Keheningan yang menyelimuti ruangan itu terasa menyesakkan. Bukan hanya karena seorang OB duduk di kursi paling penting di perusahaan, tapi karena ketenangan Aldo terlihat seperti sesuatu yang tidak wajar. Terlalu tenang, terlalu siap, terlalu berbeda dari bayang-bayang seorang OB biasa. Melisa berdiri di ambang pintu, tidak bergerak. Pandangannya terkunci pada sosok pria berseragam sederhana itu. Napaknya semakin berat. Dadanya naik turun cepat. Ia bahkan tidak sadar beberapa karyawan di lorong berusaha menahan napas agar tidak terdengar dari celah pintu. Aldo akhirnya menaruh pena emas itu kembali ke atas meja. Ia memutar kursi perlahan, menghadap langsung ke wanita yang sedang mencoba menahan amarah sekaligus keterkejutan. "Aku tanya sekali lagi." Suara Melisa pecah, namun masih berusaha terdengar tegas. "Apa yang kau lakukan di kursi saya?" Aldo tidak langsung menjawab. Ia menatap meja besar itu sesaat. Lalu matanya beralih ke bawah meja. Ke satu titik kecil yang hanya ia yang memperhatikannya. Dan entah kenapa, tatapan itu membuat Melisa semakin gelisah. Aldo berdiri. Gerakan itu membuat suasana ruangan semakin tegang. Namun langkahnya pelan. Tidak mengancam. Tidak seperti seseorang yang melakukan kesalahan. "Ada sesuatu yang harus ibu lihat." Ucapannya terdengar begitu datar, namun mengandung sesuatu yang sulit dijelaskan. Melisa mengerutkan alis dalam. "Apa maksudmu?" Aldo menunduk sedikit, meraih bagian bawah meja, dan dengan gerakan yang sangat tenang, ia mengeluarkan sesuatu dari dalam troli pembersih miliknya. Sebuah map coklat lusuh. Tidak baru. Tidak rapi. Ujungnya sedikit sobek. Dan warnanya agak memudar. Map yang tidak seharusnya berada di tangan seorang OBE. Melisa menatap map itu dengan kening mengernyit. "Dari mana kau dapat itu?" Nada suaranya berubah. Tidak lagi marah, tetapi waspada. Aldo menatapnya. Tanpa senyum. Tanpa ekspresi berlebihan. Hanya tatapan yang membuat Melisa, entah kenapa, merinding pelan. "Dari tempat yang ibu tidak pernah periksa," kata Aldo perlahan. "Dari ruangan ini." Melisa membeku. Ruangan ini. Tidak mungkin. Ia menghabiskan waktu lebih dari separuh hidupnya bekerja di ruangan itu. Ia tahu di mana setiap berkas, setiap pena, setiap klip kertas diletakkan. Bahkan kabel-kabel kecil di balik meja pun ia hafal letaknya. "Jangan bicara sembarangan." Melisa melangkah masuk sepenuhnya, menutup pintu di belakangnya. Suara pintu yang tertutup membuat karyawan di luar saling berhimpitan untuk mendengar lebih jelas. Aldo tidak bergerak meski pintu tertutup. "Saya bicara apa adanya." Suaranya tetap tenang. "Saya menemukannya di laci yang ibu sendiri tidak tahu ada." Melisa mengerutkan alis lebih dalam. "Tidak ada laci rahasia di ruangan saya. Jangan mengada-ada." Aldo melangkah ke arah meja kerja. Ia menempelkan tangannya ke bagian bawah meja, menggeser sesuatu dengan cara yang hanya orang tertentu tahu caranya. Sebuah klik kecil terdengar. Suara halus. Nyaris tidak terdengar. Melisa mematung. Aldo menunduk, membuka celah kecil yang tersembunyi tepat di bawah bagian meja yang tidak pernah terlihat dari posisi duduk normal. Celah itu mengeluarkan bunyi lirih saat terbuka. Seperti membuka mulut yang sudah lama terkunci. Melisa menutup mulutnya dengan satu tangan. Matanya membelalak. Ia bahkan tidak tahu meja itu punya ruang tersembunyi. Ia sudah memakai meja itu bertahun-tahun. Ia sudah menyentuh setiap sudutnya. Ia sudah pindah ke ruangan itu sejak ia diangkat menjadi CEO. Namun ia tidak pernah tahu
Saya menemukannya beberapa hari lalu. Aldo mengangkat map lusuh itu lebih tinggi. Dan setelah saya lihat isinya, saya tidak bisa diam. Melissa menelan ludah keras-keras. Apa isi map itu? Aldo memandang langsung ke matanya. Tatapannya tidak seperti tatapan seorang OB yang panik atau takut. Tidak seperti seseorang yang sedang menggertak. Tatapan itu seperti milik seseorang yang menyimpan terlalu banyak hal. Terlalu lama. Apa ibu yakin ingin melihatnya sekarang? Suara Aldo pelan, namun menggetarkan. Melissa maju selangkah. Napasnya naik turun. Seolah tubuhnya menolak tetapi pikirannya memaksa. Aku pemilik ruangan ini. Tentu aku ingin tahu. Aldo mengangguk kecil. Ia membuka map itu perlahan. Suara kertas tua saling bergesekan terdengar jelas di ruangan yang sunyi itu. Melissa mencoba melihat isinya. Namun sebelum ia sempat membaca, tatapannya terhenti pada satu lembar foto yang berada paling atas. Foto dua laki-laki berdiri berdampingan. Salah satunya adalah ayah Melissa. Pria yang ia kagumi sepanjang hidup. Pria yang dulu membesarkan perusahaan ini. Dan di sebelahnya adalah pria lain. Lebih muda. Berwajah tegas. Melissa memicingkan mata. Dan saat ia memperhatikan lebih jelas, matanya membesar. Napasnya tercekat. Pria dalam foto itu punya mata yang mirip dengan seseorang. Seseorang yang sekarang berdiri hanya setengah meter darinya. Aldo. Melissa mundur setengah langkah. Tidak mungkin. Suaranya pecah. Tubuhnya lemas beberapa detik. Namun Aldo masih tenang. Masih memegang map itu. Masih berdiri tegak. Ibu belum melihat semuanya. Ucapannya tenang. Teratur. Namun mengandung sesuatu yang menekan udara ruangan. Melissa menatapnya. Dalam. Penuh kebingungan. Penuh rasa takut yang ia sendiri tidak mengerti. Apa maksudmu? Suaranya perlahan pudar. Aldo menutup map itu dengan sangat hati-hati. Seolah itu barang yang jauh lebih penting daripada hidupnya sendiri. Ini baru permulaan. Saya belum berniat menjelaskan semuanya. Ia menatap ruangan itu. Ruangan yang dulu pernah menjadi sesuatu yang jauh lebih berarti bagi keluarganya. Belum sekarang. Melissa panas dingin. Tangannya berkeringat. Meski AC ruangan itu dingin, tubuhnya terasa seperti sedang berada di tengah api. Ia benar-benar tidak memahami apa yang sedang terjadi. Kenapa seorang OB memiliki dokumen penting? Kenapa dia tahu laci rahasia yang bahkan ia sendiri tidak tahu? Dan kenapa? Kenapa pria itu terlihat seperti sedang menjalankan sesuatu yang sudah ia rencanakan sejak lama? Melissa akhirnya menguatkan suara. Aldo, kamu harus jelaskan apa yang sedang terjadi. Aldo memandangnya sebentar. Mata pria itu teduh, tapi menyimpan sesuatu yang dalam dan misterius. Belum, Bu. Saya akan jelaskan, setelah semua orang siap mendengarnya. Pembicaraan itu terhenti seketika ketika suara ketukan kecil terdengar dari arah pintu. Tok, tok, B. Bu Melissa. Suara sekretaris terdengar gugup. Para manajer sudah berkumpul untuk rapat pagi. Melissa tidak menjawab. Aldo menatap pintu itu sebentar. Lalu kembali menatap Melissa. Saya keluar dulu. Nada suaranya sangat kalem. Biar ibu bisa tenang. Melissa tidak mampu mengeluarkan suara saat Aldo melangkah pergi. Bahkan ketika pintu membuka, semua karyawan di luar terpaku melihat Aldo keluar dari ruangan itu. Dengan langkah santai. Tanpa takut. Tanpa panik. Dan tanpa rasa bersalah sedikit pun. Ia hanya mendorong troli. Seolah ia baru saja selesai mengepel lantai biasa. Padahal, ia baru saja membuka pintu pertama dari rahasia besar yang tertutup selama bertahun-tahun. Dan ruangan itu, beserta wanita yang berdiri kaku di dalamnya, tidak lagi sama. Lorong lantai 10 mendadak menjadi tempat paling tegang di seluruh gedung. Para karyawan yang sebelumnya sibuk, kini berdiri dengan wajah bingung, sebagian terkejut, sebagian menahan napas. Semua mata mengikuti langkah OB yang baru saja keluar dari ruangan CEO dengan sangat tenang. Aldo mendorong trolinya perlahan.
Wajahnya tidak menunjukkan apapun. Tidak malu, tidak bersalah, tidak takut. Ia seperti seseorang yang baru saja menyelesaikan hal kecil dalam hidupnya. Padahal barusan ia duduk di kursi paling penting di perusahaan. Ketika ia melewati para staf, mereka otomatis membuka jalan. Bukan karena hormat, bukan karena sopan, tapi karena bingung. Karena tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Bisik-bisik kecil langsung pecah begitu Aldo berjalan cukup jauh. Dia serius duduk di kursi Bu Melisa tadi. Aku lihat dengan mata kepala sendiri. Kenapa dia bisa keluar ruangan tanpa dipecat? Itu bukan cuma berani. Itu nekat. Pasti ada sesuatu yang dia sembunyikan. Seorang staf perempuan memegang dadanya sambil berkata lirih. Wajahnya, bukan wajah orang yang ketakutan. Kayak dia memang sengaja. Temannya menanggapi cepat. Pasti akan ada rapat darurat. Gak mungkin hal kayak gini dibiarkan. Namun tidak ada satupun dari mereka yang tahu bahwa apa yang baru saja terjadi hanyalah pinggiran dari sesuatu yang jauh lebih dalam. Sesuatu yang berhubungan dengan masa lalu perusahaan. Dan sesuatu yang berhubungan langsung dengan keluarga Aldo. Sementara itu, di dalam ruangan CEO yang pintunya masih tertutup rapat, Melisa berdiri mematung. Tangannya menempel di sisi meja. Kakinya terasa seperti ditanam di karpet. Ia menatap kursinya yang masih sedikit berputar pelan akibat ditinggalkan Aldo tadi. Kursi itu, tempat duduknya setiap hari, baru saja diduduki seorang OB. Di depan matanya, rasanya seperti penghinaan. Tapi bukan itu yang membuat Melisa gemetar. Bukan itu. Yang membuat tubuhnya dingin adalah map coklat lusuh di atas meja. Map yang katanya ditemukan di laci rahasia yang ia sendiri bahkan tidak pernah tahu ada. Ia meraih map itu perlahan. Tangannya bergetar ketika membuka lembar pertama. Foto ayahnya. Ayahnya berdiri berdampingan dengan seorang pria lain yang wajahnya sangat familiar. Terutama matanya. Melisa memejamkan mata sejenak. Wajah ayahnya muncul lagi dalam ingatannya. Pria baik yang tegas. Yang selalu berbicara tentang kejujuran dan kerja keras. Pria yang mendirikan perusahaan ini bersama sahabat dekatnya. Tapi sahabat siapa? Kenapa namanya tidak pernah disebut dalam sejarah perusahaan? Kenapa ia tidak pernah melihat foto itu sebelumnya? Apa yang disembunyikan selama ini? Melisa membuka halaman berikutnya. Dokumen saham lama. Tulisan lama dengan tinta yang sudah memudar. Tanda tangan ayahnya. Dan satu tanda tangan lain yang tidak ia kenal. Namun lambat laun, ia tahu, tanda tangan itu bukan orang asing lagi. Itu tanda tangan pria di foto. Pria yang mirip Aldo. Napasnya tercekat. Allah! Ia berbisik lirih tanpa sadar. Ada sesuatu yang sangat salah. Sangat besar. Sangat tersembunyi selama bertahun-tahun. Ia meraih ponselnya. Mencoba menelepon bagian legal. Menuju tombol telepon. Tapi jarinya berhenti di udara. Ia sadar. Jika ia menanyakan ini ke legal, rumor akan pecah dalam hitungan detik. Jika dokumen ini benar. Jika bagian legal tidak tahu. Jika dewan direksi tidak tahu. Maka satu orang telah memegang bukti paling berbahaya di perusahaan itu. Dan orang itu adalah seorang OBE. Ia menutup telepon. Menggigit bibir. Matanya berkaca-kaca bukan karena takut. Tapi karena ia merasa dunia yang ia kuasai dengan sempurna selama ini mulai bergeser. Ia tidak tahu apakah ia harus marah. Atau takut. Atau curiga. Atau merasa bersalah karena sesuatu yang belum ia pahami. Langkahnya terasa berat ketika ia duduk perlahan di kursinya. Kursi itu kini terasa dingin. Tidak lagi memberi rasa aman seperti biasanya. Ia menyentuh bekas goresan kecil di bawah meja, yang tadi ditunjukkan Aldo. Goresan itu nyata. Tanda kecil yang ia tidak pernah tahu. Tanda yang mungkin memiliki cerita panjang. Siapa kau sebenarnya? Bisiknya pelan. Dan untuk pertama kalinya sejak ia menjadi CEO. Ia merasa ruangan itu terlalu besar, terlalu sepi, dan terlalu penuh misteri. Di sisi lain, Aldo berhenti di ruang kebersihan lantai 10.
Ia memasukkan troli, menutup pintu perlahan, dan duduk di kursi plastik kecil di sudut ruangan. Ia tidak tersenyum, tidak bangga, tidak puas. Ia hanya diam. Dadanya naik turun pelan. Wajahnya menatap lantai, seolah mencoba mengatur ulang napasnya yang sejak tadi ia kendalikan agar tetap tenang. Ia membuka kacamatanya sebentar, menekan ujung hidungnya, lalu memejamkan mata. Dalam gelap itu, ia mendengar suara yang ia kenal. Suara ayahnya. Lembut, tenang, namun penuh luka. Kau harus bersabar, Du. Sabar, sampai kau menemukan apa yang hilang. Dan saat kau menemukannya, kau harus berdiri, bukan lagi bersembunyi. Aldo membuka mata. Ada sedikit merah di ujung matanya. Namun ia tidak mengusapnya. Ia hanya berkata dalam hati, "Ayah." Hari itu akhirnya datang. Di lantai 10, suasana kantor mulai terasa berbeda. Tim keuangan yang biasanya paling sibuk kini justru lebih senyap. Tim marketing yang biasanya suka bercanda kini malah duduk tegang. Staf yang biasanya mondar-mandir kini menahan diri untuk tidak membuat gerakan mencolok. Semua orang, tanpa kecuali, menunggu apa yang akan terjadi setelah kejadian di ruang CEO itu. Menunggu apakah Melissa akan keluar dengan wajah marah. Menunggu apakah Satpam akan dipanggil. Menunggu apakah Aldo akan dipecat. Menunggu apakah rapat akan dibatalkan. Tapi tidak ada yang tahu bahwa kejutan yang lebih besar belum terjadi. Belum. Karena semua yang mereka lihat, semua yang mereka dengar, baru awal. Baru pintu pertama dari rahasia yang tersembunyi jauh di dalam perusahaan. Dan hanya seseorang bernama Aldo yang tahu pintu mana yang akan ia buka selanjutnya. Pukul 10 pagi. Biasanya pada jam ini, ruang rapat utama di lantai 10 sudah dipenuhi suara kursi beradu, lembar presentasi dibalik, dan bisik-bisik kecil antar manajer yang mencoba menebak arah keputusan CEO hari itu. Namun pagi ini, suasana ruang rapat terasa aneh. Terlalu sunyi, terlalu tegang, terlalu menunggu sesuatu. Para manajer duduk tidak seperti biasanya. Ada yang memainkan pena gugup, ada yang mengetuk meja pelan. Ada yang berkali-kali melihat pintu seolah takut jika seseorang, atau sesuatu, akan masuk. Tidak ada yang berani bersuara keras. Tidak ada yang berani memulai rapat sebelum Melissa muncul. Padahal biasanya, sebelum rapat dimulai, suara tawa dan obrolan kecil selalu memenuhi ruangan. Tapi hari ini berbeda. Dan mereka semua tahu alasannya. Rumor menyebar jauh lebih cepat daripada laporan keuangan. Rumor itu berlari dari ruang ke ruang, melompat dari pantry ke meja kerja, bahkan sampai ke area resepsionis. Semua karyawan kini tahu tentang satu hal. Seorang OB duduk di kursi CEO. Santai, tenang, dan tidak diusir. Mereka tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Yang mereka tahu hanyalah Melissa mengurung diri di ruangannya selama hampir setengah jam, tanpa ada suara apapun. Dan itu cukup membuat mereka gelisah. Sementara para manajer menunggu di ruang rapat, di dalam ruang CEO, Melissa masih duduk di kursinya. Tangannya memegang map lusuh itu. Jarinya menyentuh sisi kertas yang mulai rapuh. Setiap lembar terasa seperti beban yang menekan dadanya. Ia menatap foto ayahnya lama. Teramat lama. Ayahnya. Pria yang ia banggakan, yang ia anggap paling jujur, paling bersih, paling pantang melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Namun mengapa tidak ada satupun catatan tentang pria di sebelahnya? Mengapa tidak ada satu dokumen perusahaan yang menyebut namanya? Mengapa Dewan Direksi tidak pernah mengatakan apapun? Dan mengapa seorang OB membawa dokumen yang tampak jauh lebih tua dari usianya sendiri? Melissa membuka lembar berikutnya. Ada surat wasiat, tertulis dengan tulisan tangan lama. Tanda tangan ayahnya. Dan seseorang lain yang lagi-lagi punya kemiripan dengan Aldo. Melissa mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Bukan sekadar pusing. Bukan sekadar marah. Ada suara kecil di dalam hatinya yang mulai bertanya. Apakah selama ini aku benar-benar tahu sejarah perusahaan yang aku pimpin? Ia memejamkan mata. Lalu mencoba mengusir pikiran itu dengan keras.
Ini tidak mungkin. Ada yang tidak beres. Ada yang harus ia pastikan. Ia meraih ponsel lagi. Berniat menelpon seseorang. Tetapi, lagi-lagi ia menahan diri. Bagaimana jika semua ini benar? Bagaimana jika seseorang sengaja menghapus jejak ini? Bagaimana jika salah satu orang di perusahaan, atau bahkan dewan direksi, ikut terlibat? Dan bagaimana jika Aldo tidak berbohong? Melissa membuka mata perlahan dan menatap map itu. Sementara itu, di ruang kebersihan lantai 10, Aldo duduk sendirian. Ia memindahkan troli ke sudut ruangan, menaruh lap yang barusan ia gunakan di atas meja kecil, lalu memberi jarak sedikit pada dirinya dengan semuanya. Pikirannya ramai. Terlalu ramai. Meski wajahnya tidak menunjukkan apa-apa, dadanya seperti memikul beban besar yang sudah ia tahan bertahun-tahun. Ia duduk, membungkukkan sedikit punggung. Kedua tangan saling menggenggam erat. Dalam kesunyian itu, suara lama kembali hadir. Suara ayahnya. Apapun yang terjadi nanti, kau harus tetap tenang. Kau bukan hanya harus kuat, kau harus bijak. Kau harus memilih waktu. Waktu yang tepat. Aldo memejamkan mata. Ia ingat semua itu terlalu jelas. Karena ayahnya mengulang kalimat itu setiap malam sebelum tidur. Setiap pagi sebelum berangkat. Setiap kali ia merasa ingin menyerah. Aldo menyentuh dada kirinya. Ada kehangatan kecil di sana. Bukan bangga. Bukan marah. Tapi sesuatu yang ia pendam lama. Terlalu lama. Ia berbisik pelan. Waktu itu sudah datang. Ayah. Tapi kenapa rasanya lebih berat dari yang aku bayangkan? Ia membuka mata. Matanya tidak lagi samar. Ada ketegangan. Ada keputusan yang mulai terbentuk. Di luar ruang kebersihan, seorang staf HR melewati lorong sambil membawa setumpuk kertas. Namun langkahnya melambat ketika ia melihat pintu ruang CEO dari jauh. Ia menoleh kiri kanan. Tidak ada orang. Lalu ia mendekat ke pintu itu. Berhenti hanya 1 meter di depannya. Dan berbisik pelan pada dirinya sendiri. Aku penasaran. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam? Ia menelan ludah. Lalu menunduk. Bergegas pergi. Takut jika tiba-tiba CEO keluar. Tapi rasa penasarannya tidak hilang. Karena satu hal yang semua orang rasakan hari itu. Ada sesuatu yang tidak beres di perusahaan. Dan semuanya dimulai dari ruangan itu. Ruang rapat akhirnya mulai tidak sabar. Salah satu manajer pemasaran berbisik pelan kepada manajer operasi. Kita udah nunggu lama. Biasanya Bu Melissa gak telat. Manajer operasi menjawab sambil menahan suara. Pasti gara-gara kejadian tadi. Aku yakin dia marah setengah mati. Manajer lain menimpali. Atau, dia lagi nyari satpam buat usir OB itu. Namun seorang wanita dari divisi keuangan berkata pelan. Matanya menatap meja kosong. Kalau cuma marah, dia sudah keluar tadi. Kenapa dia diam saja di ruangan? Itu yang justru bikin aku takut. Kalimat itu membuat semua menoleh. Rapat tidak dimulai. Tidak ada yang berani mengetuk pintu. Tidak ada yang berani meminta CEO keluar. Mereka semua menunggu badai. Tapi badai yang datang bukan badai yang bisa mereka bayangkan. Melissa akhirnya berdiri dari kursinya. Ia meraih map itu. Menatap foto di dalamnya sekali lagi. Napasnya berat. Kemudian, dengan langkah perlahan, ia berjalan ke arah pintu. Gagang pintu ia sentuh. Ia menarik napas panjang. Lalu membuka pintu. Lorong lantai 10 yang tadi penuh bisik-bisik mendadak senyap total. Para manajer yang menunggu di ruang rapat menegang. Semua mata menatap CEO yang keluar dengan wajah yang bukan marah, bukan tegas, tapi bimbang. Wajah Melissa terlihat berbeda dari biasanya. Tidak kokoh, tidak percaya diri. Ia memegang map coklat itu di tangan kanannya. Dan dari semua orang yang melihatnya, mereka tahu satu hal. Ada sesuatu yang sangat besar sedang terjadi. Dan bukan sekadar OB duduk di kursi CEO. Ini jauh lebih dalam. Jauh lebih gelap.
Jauh lebih dekat dengan sejarah perusahaan. Melissa menatap para manajer, lalu berkata pelan, "Kita batalkan rapat." Semua langsung terdiam. Mulai hari ini, ada hal penting yang harus saya selidiki. Dan dengan itu, ia berjalan pergi. Tanpa penjelasan. Tanpa nada marah. Dengan map lusuh itu erat di tangannya. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tidak ada yang tahu bagaimana sebuah pagi biasa bisa berubah menjadi teka-teki besar. Hanya satu orang yang tahu potongan pertama dari teka-teki itu. Aldo. Dan ia belum selesai. Belum. Siang merayap perlahan masuk ke seluruh gedung kantor. Biasanya pada jam makan siang, lantai dasar berubah menjadi tempat yang riuh karena antrean di kantin, suara tawa pegawai, dan aroma makanan yang menggoda. Tetapi hari ini, semua berbeda. Di lantai 10, suasana justru semakin tegang. Karyawan yang biasanya sibuk mengetik kini lebih sibuk menahan rasa ingin tahu. Beberapa diam sambil memandang ke pintu ruang CEO. Sebagian lain berdiskusi lirih, takut suaranya terdengar oleh siapapun. Bu Melissa gak marah ya setelah kejadian itu? Aku kira dia bakal langsung pecat OB itu. Tapi lihat mukanya tadi. Kayak habis lihat sesuatu. Aku takut kalau ini ada hubungan sama perusahaan. Bisik-bisik itu tidak pernah berhenti. Mereka semua tahu ini bukan sekadar OBE bertingkah nekat. Ada sesuatu yang jauh lebih besar. Dan semuanya berawal dari map coklat lusuh itu. Sementara orang-orang menebak-nebak, Melissa sudah berada beberapa lantai di bawah, di basement tingkat 2, tempat gudang arsip lama berada. Tidak banyak yang tahu ruangan itu pernah menjadi bagian penting dari perusahaan. Gudang itu tempat menyimpan dokumen masa awal perusahaan berdiri. Dokumen yang seharusnya dipindahkan atau dihancurkan saat digitalisasi file. Namun entah kenapa, tempat itu tidak pernah dibersihkan total. Dan tidak ada yang memperhatikannya, kecuali satu orang. Aldo. Melissa berdiri di depan pintu besi berwarna abu tua itu. Di papan kecil tertempel tulisan, "Gudang arsip lama. Akses terbatas." Ia membuka pintu itu dengan kartu identitas. Pintu berderit pelan. Begitu ia masuk, aroma debu yang tebal menyergapnya. Udara terasa lebih lembab. Lampu kuning redup memberi kesan ruangan itu tidak pernah benar-benar diperhatikan. Rak-rak besi tua berdiri berbaris. Kotak-kotak karton kusam tersusun, sebagian miring, sebagian hampir roboh. Kertas-kertas tua tergeletak di lantai, menunjukkan betapa lama ruangan itu tidak disentuh. Namun ada satu hal yang langsung membuat Melissa merinding. Ada beberapa kotak yang terbuka, dan kertas-kertas di dalamnya seperti baru saja dipindahkan. Melissa mendekati salah satunya. Di tutup kotak itu terdapat tulisan pudar. Dokumen kepemilikan awal. Tahun pertama perusahaan. Wajah Melissa memucat sedikit. Ia menaruh map coklat lusuh itu di atas kotak. Napasnya mulai terasa berat. Ia membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya ada berkas berdebu, beberapa folder lama, dan dokumen-dokumen yang bertahun-tahun tidak pernah disentuh oleh siapapun. Melissa mengambil satu folder. Di dalamnya ada daftar pendiri perusahaan. Ia membaca pelan. Nama ayahnya ada di urutan pertama. Lalu beberapa nama lain. Namun ia dengan cepat menyadari sesuatu yang sangat aneh. Tidak ada nama pria di foto itu. Tidak ada nama ayah Aldo. Ia membuka folder kedua. Sama. Tidak ada. Folder ketiga. Kosong dari nama itu. Folder keempat. Masih tidak ada. Tidak mungkin. Melissa berbisik pelan. Ia membuka folder kelima. Halaman paling depan daftar pendiri. Sempurna. Tanpa satu pun corak tip X. Tanpa bekas penghapusan. Tapi kertas di halaman kedua sobek sebagian. Seolah sesuatu pernah diselipkan atau dilepas paksa. Melissa merinding. Tenggorokannya terasa kering. Ia menatap sekeliling gudang itu. Rak-rak tua. Berkas lama. Dokumen penting yang terabaikan. Ia sadar. Seseorang pernah masuk sini diam-diam. Seseorang yang tahu apa yang ia cari. Seseorang yang mencari apa yang hilang. Dan orang itu
Bukan siapapun dari ruangan rapat. Bukan manajer. Bukan anggota direksi. Itu Aldo. Seorang OB. Melissa teringat kembali sesuatu. Dalam laporan jadwal kebersihan, nama Aldo tercatat beberapa kali berada di gudang arsip. Ia pikir itu wajar. Kotoran dan debu memang perlu dibersihkan. Namun kini ia sadar, Aldo tidak sedang membersihkan. Ia sedang mencari. Melissa mengambil ponselnya, menggulir laporan bulan lalu. Matanya terhenti pada satu catatan kecil. Aktivitas tak biasa. OB Aldo sering berada di ruang arsip lama. Namun tidak ditemukan masalah berarti. Ia menurunkan ponsel perlahan. Kenapa aku tidak memperhatikan ini? Rasanya seperti pipinya ditampar oleh kenyataan. Ia kembali menatap map coklat lusuh itu. Jika map itu ditemukan di bawah meja rahasia. Jika Aldo memegang dokumen yang tidak ada di folder asli. Jika foto ayahnya berdiri bersama pria yang namanya tidak pernah tercatat. Maka hanya ada satu kemungkinan. Nama pria itu sengaja dihapus dari sejarah perusahaan. Dengan sangat rapi, Melissa memeluk dirinya sendiri sejenak. Rasanya dingin. Bukan karena AC, tetapi karena sesuatu yang dalam dan mengguncang. Saat Melissa menelusuri kotak-kotak itu, di lantai 10 para karyawan semakin resah. Seorang pegawai finance berkata, "Kenapa Bu Melissa gak muncul-muncul?" Katanya dia pergi ke basement. Untuk apa ke basement? Setahu aku, gudang arsip lama ada di sana. Kalimat terakhir itu mencuri perhatian beberapa orang. Mereka saling berpandangan. Kenapa CEO harus ke gudang arsip? Setelah seorang OBM memperlihatkan dokumen misterius dan duduk di kursi CEO dan memaksa rapat dibatalkan. Aku punya firasat buruk. Bisik seorang staf perempuan. Namun belum sempat mereka berbincang lebih jauh. Lorong tiba-tiba hening. Aldo berjalan lagi. Pelan. Mendorong trolinya. Wajahnya tetap datar. Tidak marah. Tidak takut. Seorang staf memberanikan diri bertanya. "Du, kamu tadi. Kamu habis ngapain di ruangan Bu Melissa?" Aldo menatapnya sebentar. Tatapan yang lembut. Tetapi sangat dalam. "Saya cuma menunjukkan sesuatu." Jawabnya singkat. "Apa itu?" Tanya staf lain. Aldo tersenyum tipis. Senyum yang tidak menjawab apapun. Waktunya belum. Ia mendorong troli lagi. Menghilang di ujung lorong. Para karyawan tercekat. Sumpah, ini makin serem. Dia bicara kayak orang yang tahu rahasia besar. Dan mereka benar. Aldo memang tahu. Lebih banyak daripada siapapun di gedung itu. Melissa menemukan sebuah folder hitam di bagian paling bawah rak. Folder itu tertutup rapat. Tidak ada label. Namun lembar pertama membuat jantungnya berhenti sesaat. Terdapat logo perusahaan. Dan sebuah judul. Rencana penghapusan saham. Internal rahasia. Ia membuka halaman berikutnya. Tanggalnya lama. Lebih tua daripada usia sebagian besar manajer yang bekerja di gedung itu. Dan di halaman selanjutnya, tertulis dua nama. Nama ayah Melissa. Dan nama pria dalam foto itu. Melissa membaca. Dan rasanya dunia di sekelilingnya runtuh pelan-pelan. Rencana yang tertulis adalah upaya untuk menghapus sebagian besar saham milik pria itu. Karena situasi tertentu yang tidak dijelaskan dengan jelas. Saham yang lenyap begitu saja dari catatan perusahaan. Seolah tidak pernah ada. Melissa menutup mulutnya. Napasnya tercekat. Aldo bukan hanya tahu sesuatu. Aldo menemukan bukti. Dan map lusuh itu hanyalah sebagian kecil dari apa yang ia temukan. Ada satu kalimat di halaman terakhir yang membuat kaki Melissa gemetar tak mampu menopang berat tubuhnya. Jika terjadi sesuatu pada salah satu dari dua pihak, maka seluruh kepemilikan akan diwariskan kepada keluarga mereka masing-masing sesuai garis keturunan. Di ujung bawah halaman itu, terdapat nama pria dalam foto itu. Melissa jatuh terduduk. Matanya membesar. Air mata mengalir tanpa ia sadari. Apa yang sudah terjadi? Suaranya pecah. Ia memandang map itu.
lalu memandang gelap gudang arsip. Dan perlahan, ia berbisik dengan suara bergetar. Aldo, siapa kau sebenarnya? Di lantai 10, Aldo menghentikan trolinya. Ia berdiri mematung. Ayah, semua sudah terbuka. Bisiknya dalam hati. Namun ia tahu, masih ada satu pintu lagi yang harus ia buka. Pintu yang akan mengguncang seluruh perusahaan jauh lebih besar dari kejadian pagi ini. Dan pintu itu bukan lagi pintu ruang CEO, bukan pintu gudang arsip, tapi pintu masa lalu, yang selama ini sengaja dikunci oleh seseorang yang tidak ingin kebenaran muncul. Suasana basement kembali sunyi ketika Melissa berdiri di tengah gudang arsip itu. Dokumen-dokumen yang baru ia temukan membuatnya menggigil. Bukan karena dingin, tetapi karena satu kenyataan yang mulai menyusup ke dalam pikirannya. Kenyataan yang sebelumnya tidak pernah ia bayangkan. Ayahnya, sosok yang ia banggakan, mungkin tidak sebersih cerita yang selama ini ia dengar. Tangan Melissa yang memegang folder hitam itu bergetar. Katanya ingin kuat. Katanya ingin menjadi pemimpin seperti ayahnya. Namun dia tidak siap untuk menemukan sesuatu setajam ini. Ia menutup folder itu cepat seolah takut dokumen itu akan menyakitinya lebih jauh. Napasnya terdengar terseret. Mencoba mencari kendali yang hilang sejak pagi. Ia memejamkan mata. Mengatur napas. Namun suaranya gemetar ketika berbisik. Kenapa aku baru tahu sekarang? Kenapa semua ini disembunyikan dariku? Ia mencoba menguatkan kaki. Tetapi langkahnya goyah. Belasan dokumen terserak di lantai. Tetapi tidak ada tenaga lagi untuk memungutnya. Dalam kepalanya, potongan-potongan gambar ayahnya muncul. Ayahnya yang selalu tersenyum ramah. Ayahnya yang mengatakan bahwa bisnis harus dimulai dari hati. Ayahnya yang mengajarinya bahwa jujur adalah segalanya. Tapi pria dalam foto itu, pria yang berdampingan dengan ayahnya, mengacaukan semua bayangan ideal itu. Melissa membuka matanya. Lalu ia menarik map lusuh Aldo dari atas kotak karton. Ia memandang map itu lekat-lekat, seolah mencari jawaban. Namun jawabannya ada pada orang yang memberi map itu. Aldo. Ia meraih ponselnya, berniat memanggil bagian legal atau direktur utama. Namun lagi-lagi, suara hati kecilnya menahan tangannya. Jika ini masalah internal besar, jika ini pernah disembunyikan oleh generasi sebelumnya, jika ada pihak dalam yang ikut menutupinya, siapa yang bisa ia percayai? Siapa yang tidak terlibat? Siapa yang tidak akan memanipulasi dokumen ini? Siapa yang tidak akan memutar balik cerita untuk menjatuhkannya? Jawabannya hanya satu. Seseorang yang punya bukti asli. Seseorang yang tidak terikat jabatan apapun. Seseorang yang memegang kebenaran yang dia sendiri tidak sangka. Aldo. Sementara Melissa dilambaikan oleh badai pikirannya sendiri, di lantai 10 suasana semakin bergolak. Karyawan yang sebelumnya hanya berbisik kini mulai mencoba menarik benang merah dari kejadian pagi itu. Aku rasa ini bukan tentang OB yang kurang ajar, kata seorang staf HR dengan suara rendah. Terus tentang apa? Bisik rekannya. Aku gak tahu, tapi lihat wajah Bu Melissa tadi. Dia tidak terlihat marah. Dia terlihat takut. Kamu yakin takut? Tadi mukanya pucat banget. Pegawai marketing yang duduk tidak jauh dari mereka ikut menimpali pelan, sambil memastikan tidak ada manajer lewat. Aku lihat map yang dibawa OB itu sebelumnya. Bukan map biasa. Bukan map kantor. Kusam. Kayak udah puluhan tahun. Mungkin dokumen lama. Karyawan lain mencondongkan tubuh. Apa mungkin map itu bukti kesalahan perusahaan? Kemungkinan itu membuat mereka saling menatap dengan rasa ngeri. Pegawai resepsionis tiba-tiba muncul sambil menunduk. Aku lihat Bu Melissa tadi turun ke basement. Ke gudang arsip. Semua langsung membeku. Gudang arsip. Tempat itu. Tempat yang jarang dibuka sejak renovasi. Seorang pegawai keuangan menutup mulutnya dan berbisik ketakutan. Aku rasa ini udah bukan masalah sepele. Ada sesuatu yang besar. Sesuatu yang bisa ngeguncang perusahaan.
Mereka tidak tahu kebenaran apa. Mereka bahkan tidak punya imajinasi cukup liar. Yang mereka tahu hanya satu. OB itu bukan OB biasa. Di ruang kebersihan lantai 10, Aldo duduk sambil menatap dinding kosong. Namun pikirannya tidak kosong. Tidak sama sekali. Ia ingat semua langkah yang sudah ia lalui sejak memasuki perusahaan ini. Semua malam saat ia pulang dengan tubuh lelah tetapi mata tidak bisa terpejam. Semua waktu yang ia habiskan memeriksa arsip satu persatu, menemukan lembar-lembar sejarah yang hilang. Semuanya demi satu tujuan. Menemukan kebenaran tentang ayahnya. Pria yang pernah duduk di kursi yang kini diduduki CEO Melissa. Pria yang pernah memiliki lebih banyak saham daripada siapapun di perusahaan itu. Pria yang difitnah, dihapus dari catatan, dan ditinggalkan dalam kesunyian tanpa seorang pun tahu kebenarannya. Aldo menghela napas panjang. Ia menatap tangannya sendiri. Tangan itu sering dipakai untuk mengangkat galon, mengepel lantai, dan mengangkat sampah. Namun hari ini tangan itu dipakai untuk menggeser tirai besar yang menutupi kebenaran. Ayah, ini baru permulaan. Bisiknya. Ia mengambil kain microfiber, mengusapnya satu kali, sebelum meletakkannya pelan. Ia tahu setelah ini tidak akan ada jalan kembali. Ia tahu semakin jauh ia melangkah, semakin besar resiko yang menunggu. Tapi ia juga tahu satu hal. Ia tidak sendiri. Ia membawa nama seseorang. Nama yang telah dihapus. Nama yang bukan hanya sekadar warisan, tetapi kebenaran yang akan kembali menuntut tempatnya. Melissa masih berada di gudang arsip ketika ia mendengar suara langkah kaki dari kejauhan. Ia cepat menutup folder, menyusun kembali kotak-kotak di sekitarnya, dan memastikan map lusuh Aldo tetap ia genggam erat. Sekilas ia merapikan pakaian. Ia tidak ingin siapapun melihat kondisinya yang kacau. Seseorang muncul di ambang pintu. Bu Melissa. Suara lembut dan gugup. Sekretarisnya. Melissa menoleh perlahan. Sekretaris itu terkejut melihat wajah pucatnya. Bu, para manajer menunggu. Mereka bertanya apakah rapat akan dijadwalkan ulang. Melissa mengangguk pelan. Tunda. Sampai saya bilang. Sekretaris itu mengangguk cepat. Baik, Bu. Lalu ia pergi. Tidak berani bertanya apapun. Begitu pintu gudang tertutup, Melissa kembali berdiri diam di antara deretan dokumen tua itu. Ia memandang map lusuh itu. Sangat lama. Kemudian, perlahan, ia berbisik. Aldo, aku harus bicara denganmu. Di lantai 10, Aldo berdiri lagi. Ia merapikan troli, menggantungkan kunci ruang kebersihan ke pinggang. Wajahnya kembali tenang, tenang yang terlalu terlatih untuk disadari orang lain. Ketika ia keluar dari ruangan, beberapa pegawai langsung pura-pura sibuk. Namun satu hal tidak bisa disembunyikan. Semua mata mengikuti langkah Aldo. Semua bisik-bisik berhenti tepat sebelum ia lewat. Semua rasa penasaran berubah menjadi rasa takut campur hormat yang tidak mereka pahami. Aldo berjalan pelan, melewati meja-meja karyawan, melewati ruang rapat yang kosong, melewati lorong panjang yang terasa berbeda sejak pagi. Saat ia sampai di ujung lorong, seseorang muncul dari arah lift. Melissa. Mereka saling tatap dari jarak 10 meter. Untuk pertama kalinya sejak kejadian itu. Tidak ada karyawan berbisik. Tidak ada yang bergerak. Semua berhenti. Melissa menatap Aldo lama. Wajahnya masih pucat. Tetapi tatapannya sudah tidak sama seperti sebelumnya. Ada sesuatu yang dalam pada tatapannya. Ketakutan. Kebingungan. Dan satu hal lain. Keinginan untuk tahu kebenaran. Duh! Suara Melissa pecah kecil. Temui saya. Di ruang pribadi saya. Sekarang. Aldo tidak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan. Karyawan yang melihat adegan itu menahan napas. Karena mereka tahu. Apapun yang akan terjadi setelah ini. Tidak ada jalan kembali. Tidak untuk Aldo. Tidak untuk Melissa. Tidak untuk perusahaan.
Lorong lantai 10 terasa begitu panjang ketika Aldo berjalan mengikuti langkah CEO Melissa menuju ruang pribadi yang berada tepat di belakang kantor utamanya. Ruangan itu jarang sekali dipakai. Bahkan sebagian besar karyawan tidak tahu ruangan itu ada. Hanya mereka yang berkepentingan tinggi yang pernah memasukinya. Aldo berjalan pelan, membawa troli setengah kosong. Melissa berjalan beberapa langkah di depannya, memegang map lusuh itu dengan kedua tangan. Tidak ada satu kata pun terucap selama mereka berjalan. Namun semua yang melihat, semuanya tahu bahwa momen itu bukan momen biasa. Mereka melihat dua sosok itu berjalan berdampingan. Satu CEO, satu OB. Tapi langkah keduanya sama tegap, sama berat, sama penuh sesuatu yang tidak mereka pahami. Dan ketika kedua orang itu memasuki ruangan yang pintunya jarang terbuka, bisik-bisik kembali pecah seperti angin berputar. Diajak masuk ke ruang pribadi. Itu ruangan yang cuma direksi yang tahu. OB itu siapa sebenarnya? Aku takut ini ada hubungannya sama kepemilikan perusahaan. Namun belum sempat mereka membahas lebih jauh, pintu ruang pribadi itu tertutup rapat. Ruangan pribadi CEO itu lebih kecil dari ruang kerja utama, tetapi lebih tertutup dan sunyi. Tidak ada jendela besar. Tidak ada hiasan berlebihan. Hanya meja kaca, dua kursi empuk, lampu gantung kecil, dan lemari arsip pribadi. Melissa berdiri di tengah ruangan, sementara Aldo menutup pintu dan berhenti dua langkah dari meja. Troli ia biarkan di dekat dinding, seolah hari itu ia bukan OBE, melainkan seseorang yang membawa sesuatu lebih penting daripada sapu dan kain lap. Melissa meletakkan map itu di atas meja. Ia menatap Aldo tanpa berkata apa-apa selama beberapa detik. Tatapan itu bukan tatapan seorang atasan kepada bawahan. Bukan tatapan marah. Tapi tatapan seseorang yang sedang mencari jawaban atas pertanyaan yang meruntuhkan dunianya. Aku perlu kau jelaskan semuanya. Suara Melissa pecah kecil. Ia menelan ludah. Apa maksudmu membawa map ini? Bagaimana kau bisa menemukannya? Apa hubungan foto itu denganmu? Aldo tetap diam. Namun tatapannya lembut. Bukan meremehkan. Bukan menantang. Aldo mengambil sedikit langkah maju. Ada banyak hal, Bu. Tapi tidak semuanya bisa saya jelaskan dalam satu waktu. Nadanya pelan. Namun mantap. Saya tahu ibu sedang bingung. Saya tahu ibu tidak percaya. Tapi saya tidak datang untuk mengancam. Saya datang untuk membenarkan sesuatu. Melissa menatap matanya lama. Foto itu, yang berdiri dengan ayahku. Napasnya terputus. Siapa dia? Aldo tidak langsung menjawab. Ia memejamkan mata sebentar, seolah menahan sesuatu yang berat selama bertahun-tahun. Kemudian ia membuka mata, dan untuk pertama kalinya sejak pagi, tatapan Aldo tidak lagi datar. Ayah saya. Melissa tersentak kecil. Apa? Katanya namanya mana? Kenapa tidak pernah ada di dokumen perusahaan? Kenapa tidak pernah ada satupun catatan tentang dia? Aldo menarik napas panjang. Itu karena namanya dihapus. Suaranya rendah, tetapi dalam. Sengaja dihapus. Dari semua dokumen. Dari arsip fisik. Dari sejarah perusahaan. Melissa memegang kursi di sampingnya untuk menjaga keseimbangan. Jantungnya berdebar tidak teratur. Kenapa? Kenapa harus dihapus? Siapa yang melakukan itu? Aldo berdiri tegak. Ada hal yang terjadi puluhan tahun lalu, Bu. Sesuatu yang tidak pernah diceritakan kepada publik. Sesuatu yang tidak pernah diberitahukan kepada siapapun kecuali orang-orang tertentu yang ingin menutupinya. Ia menunduk sebentar, menyentuh map itu dengan ujung jarinya. Ayah saya adalah salah satu pendiri perusahaan ini. Ia memiliki 40% saham awal. Melissa merasa lututnya melemah. 40%. Lebih besar daripada saham keluarga direksi sekarang. Aldo melanjutkan. Namun ketika ayah saya mendadak meninggal, saham itu lenyap. Tidak dimasukkan ke rekening warisan. Tidak diserahkan ke keluarga. Tidak diakui dalam rapat direksi. Kata-kata Aldo menggema di ruangan kecil itu.
Bergema di dalam kepala Melisa. Bergema di dalam dadanya yang kini terasa sesak. Melisa akhirnya bersuara. Suara lirih seperti seseorang yang memaksakan suara keluar dari tenggorokannya yang menyempit. Ayahku. Ayahku tidak mungkin melakukan itu. Tidak mungkin. Aldo memandangnya tajam, namun dengan empati. Saya tahu ibu mencintai ayah ibu. Dan saya mencintai ayah saya. Ia menarik napas lagi. Yang saya tahu, bukan ayah ibu yang melakukan penghapusan itu. Melisa tersentak. Matanya melebar. Bukan ayahku? Lalu siapa? Aldo menghela napas panjang. Orang yang menghapus nama ayah saya dari sejarah perusahaan mengetahui semua celah hukum, semua dokumen internal, dan semua cara untuk meyakinkan orang bahwa itu keputusan resmi. Ia berhenti sejenak. Orang itu sangat dekat dengan ayah ibu. Orang itu punya kekuasaan. Dan orang itu masih ada di perusahaan ini. Melisa menjatuhkan tubuhnya ke kursi. Bukan karena lelah bekerja, tapi karena dunia yang ia kenal tiba-tiba retak. Siapa? Siapa yang kau maksud? Suaranya nyaris tidak terdengar. Aldo menatapnya, lalu menatap lemari arsip pribadi di ruangan itu. Mungkin jawabannya ada di lemari itu. Kunci yang hilang ada di sana. Melisa langsung menoleh. Lemari itu? Lemari yang hanya ia dan sekretaris khusus yang punya akses? Lemari yang berisi dokumen paling pribadi? Jangan bilang. Melisa memejamkan mata lagi. Tubuhnya gemetar. Seseorang menyembunyikan dokumen di tempat yang seharusnya aman. Aldo tidak menjawab. Karena mereka berdua tahu jawabannya memang ya. Seseorang menyembunyikan sesuatu. Seseorang yang ingin masa lalu terkubur selamanya. Melisa menatap lemari itu lama. Sangat lama. Kemudian ia berdiri perlahan. Tangannya meraih gagang lemari. Bergetar. Aldo berdiri beberapa langkah di belakangnya. Tidak menyentuh. Tidak mendekat. Ia hanya berdiri. Menunggu. Melisa membuka lemari itu. Dan di sana, di antara dokumen-dokumen rapat tahunan, di antara laporan laba rugi, di antara kontrak para direksi, ada sebuah amplop kuning yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Amplop yang tidak memiliki label. Amplop yang tidak berada dalam daftar arsip resmi. Amplop yang warnanya sudah pudar seperti map Aldo. Melisa mengambil amplop itu. Tangannya menggigil habis-habisan. Ia menatap Aldo seolah meminta kepastian. Aldo mengangguk pelan, memberi isyarat. Ibu harus lihat. Melisa membuka amplop itu. Ketika kertas pertama keluar. Ketika ia melihat tanda tangan seseorang. Ketika ia membaca nama yang tertulis di bawahnya. Dunia yang selama ini ia tinggali runtuh. Melisa menjatuhkan amplop itu. Kertasnya berserakan di lantai. Dan ia berbisik. Dengan suara yang hancur. Tidak. Tidak mungkin. Aldo menundukkan kepala. Ia tahu. Ia paham. Ia juga pernah merasakan luka itu. Namun Melisa belum tahu satu hal. Ia belum tahu nama siapa yang tertulis sebagai pelaku penghapusan saham. Ia belum tahu siapa yang menutup jejak ayah Aldo. Ia belum tahu siapa dalang dari semuanya. Tapi ia akan tahu. Sangat segera. Karena di ujung dokumen itu, di baris paling bawah, tertera nama seseorang yang akan mengubah segalanya. Seseorang yang selama ini mengelilingi Melisa. Seseorang yang ia percaya. Seseorang yang ia anggap bagian dari keluarganya. Dan ketika Melisa membaca nama itu, lututnya akhirnya benar-benar tak mampu menopang dirinya. Ia jatuh berlutut. Air matanya pecah. Aldo melangkah pelan. Menunduk di sampingnya. Melisa berbisik. Patah, kecil, dan penuh ketakutan. Bagaimana mungkin dia? Mengapa dia yang melakukan ini? Aldo hanya menjawab dengan suara paling lembut yang pernah ia keluarkan hari itu. Itulah yang ingin saya buktikan, Bu. Bahwa apa yang hilang, harus kembali pada tempatnya. Dan untuk pertama kalinya, Melisa tahu, Aldo bukan datang untuk menghancurkan.
Ia datang untuk mengembalikan sesuatu yang dirampas. Ruang pribadi itu masih dipenuhi keheningan yang menggantung berat. Dokumen-dokumen dari amplop kuning berserakan di lantai. Lampu gantung kecil di atas mereka memantulkan cahaya lembut yang justru terasa seperti sorotan dingin yang memaksa semua rahasia terlihat jelas. Melissa berlutut. Tangannya bergetar ketika ia meraih lembar dokumen yang jatuh. Napasnya pendek. Matanya memerah. Ia membaca sekali lagi, dan sekali lagi, seolah berharap nama itu berubah. Namun nama itu tetap ada, tetap jelas, tetap menghancurkan. Nama pamannya, Sigit Prameswari. Pria yang selama ini ia percayai sebagai penopang keluarga. Pria yang selalu berkata bahwa ia akan membantu Melissa menjaga perusahaan. Pria yang membimbingnya sejak ayahnya meninggal. Pria yang menjadi anggota kuat dewan direksi. Melissa menggenggam kertas itu begitu kuat sampai kertasnya terlipat di tangannya. Dia, pamanku, bagaimana bisa? Suaranya pecah. Tidak lagi bisa ia tahan. Aldo menurunkan pandangan. Tidak ingin menambah luka yang sedang melanda diri Melissa. Bu. Ia berbicara lirih. Saya juga awalnya tidak percaya ketika menemukan nama itu. Melissa menatap Aldo dengan mata yang penuh air. Pamanku tidak mungkin melakukan ini. Tidak mungkin. Dia yang selalu menolong keluarga kami. Dia yang selalu bilang, ayahku gagah, baik, bekerja keras. Aldo mengangguk perlahan. Itulah yang membuat saya sulit menerima pada awalnya. Saya mengira ada kesalahan. Aldo memberi jeda. Suaranya lebih berat, lebih dalam. Saya mengira ayah saya dihapus bukan karena seseorang dari dalam perusahaan, tapi karena kesalahan pencatatan. Saya mengira ini hanya kelalaian. Melissa semakin pucat. Air matanya jatuh di atas dokumen yang ia pegang. Kenapa? Kenapa dia melakukan ini? Apa tujuannya? Aldo menolak menjawab cepat. Ia tahu ini bukan informasi yang bisa dijelaskan dalam satu kalimat. Tujuannya sederhana, Bu. Ambisi. Melissa menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tubuhnya bergoyang kecil. Ambisi. Kata itu seperti pisau yang menembus hatinya. Paman Sigit bukan hanya bagian dari keluarganya. Ia adalah orang yang ia jadikan rujukan moral setelah ayahnya tiada. Ia orang yang menemaninya melewati masa sulit. Ia orang yang mengajarinya banyak hal soal bisnis. Lalu sekarang, nama pria itu muncul sebagai orang yang menghapus 40% saham pendiri lain. Saham ayah Aldo. Saham yang seharusnya diwariskan. Melissa menangis. Tidak bisa menahan lagi. Aldo berdiri diam. Tidak mencoba menyentuh. Tidak mencoba memeluk. Ia tahu ini saat Melissa harus merasakan setajam apa kebenaran itu. Setelah beberapa menit yang terasa seperti 1 jam, Melissa akhirnya mengangkat wajahnya. Ia memandang Aldo dengan wajah yang remuk namun perlahan mulai mengeras. Ada sesuatu yang baru dalam tatapannya. Kesadaran. Aldo. Ia mengusap air mata dengan punggung tangan. Apa yang sebenarnya terjadi malam itu? Malam ketika ayahku meninggal. Aldo menghela napas panjang. Ia memejamkan mata sejenak, lalu membukanya pelan. Inilah bagian yang paling membuat saya terpukul, Bu. Melissa menelan ludah. Dada terasa lebih berat. Aldo melanjutkan perlahan. Ada kejadian beberapa hari sebelum kematian ayah saya. Pertemuan rahasia antara ayah saya, ayah ibu, dan Pak Sigit. Melissa membeku. Kedua tangannya mencengkeram lututnya. Ayah saya mendukung pembagian saham baru yang lebih adil untuk anak-anak pendiri berikutnya. Sesuatu yang akan membuat saya dan ibu memiliki hak lebih besar, sesuai garis keluarga. Dan paman ibu tidak setuju. Melissa menahan napas. Dokumen ini. Aldo mengangkat surat bersobek dari amplop kuning. Adalah sisa dari kesepakatan yang sempat dibuat oleh kedua ayah kita. Melissa memejamkan mata. Tubuhnya bergetar. Aldo menambahkan dengan suara yang meski tenang, tetapi jelas menyimpan luka mendalam. Malam ketika ayah saya meninggal di luar kota,
Ia dalam perjalanan untuk mengambil salinan asli dokumen terakhir yang bisa melindungi saham keluarga kami. Melissa menatapnya dengan mata membesar. Kau maksud, kecelakaan itu? Aldo menggeleng. Bukan kecelakaan. Melissa menutup mulut. Air matanya jatuh lagi. Tidak. Tidak mungkin. Jangan bilang pamanku. Aldo menghela napas dalam. Ia tidak ingin berkata terlalu jauh. Tidak ingin menuduh tanpa menyebutkan bukti pasti. Saya tidak bilang begitu. Niat saya bukan menuduh. Ia menunduk. Mata Aldo memanas. Tapi saya bilang, semua mulai dari kesepakatan yang dibatalkan. Dan dari saham yang dihapus. Melissa memegang dadanya. Ia merasakan perasaan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Pengkhianatan. Dari orang yang ia anggap keluarga. Ia meraih dokumen lain yang jatuh di lantai. Matanya menatap kalimat terakhir di halaman yang sobek. Dan seketika, napasnya terhenti. Ada tulisan tangan kecil di bawahnya. Terlalu kecil, namun tertulis jelas. Jika sesuatu terjadi pada salah satu di antara kami, keluarga harus diberi hak penuh. Melissa hampir pingsan. Jadi, ayahmu sebenarnya pemilik 40% saham. Dan itu diwariskan ke kau. Aldo menatapnya dengan mata yang tampak melembut. Dengan sangat pelan ia menjawab. Ya, Bu. Itulah alasan saya kembali. Bukan sebagai OBE. Ia menarik napas panjang. Namun sebagai anak pemilik sah 40% perusahaan ini. Melissa tidak bergerak. Semua suara di luar ruangan hilang. Dunia yang ia tahu runtuh. Perusahaannya bukan lagi seperti yang ia kira. Keluarga yang ia banggakan bukan lagi seperti yang ia bayangkan. Dan pria yang ia kira hanyalah OB adalah pewaris terbesar perusahaan. Air mata Melissa jatuh lagi. Namun kali ini, bukan hanya karena kesedihan. Ada kebingungan. Ada ketakutan. Ada rasa bersalah yang mulai tumbuh. Duh! Suara Melissa lirih. Kenapa kau baru datang sekarang? Kenapa kau memilih diam begitu lama? Aldo menunduk. Karena saya harus mengumpulkan bukti. Saya harus memastikan semua dokumen asli ditemukan. Saya tidak bisa datang tanpa dasar dan membongkar masa lalu hanya dengan kata-kata. Saya tidak ingin datang sebagai orang marah. Ia memandang Melissa dalam-dalam. Saya ingin datang sebagai orang yang membawa kebenaran. Melissa menutup wajahnya lagi. Tangisnya semakin keras. Aku tidak tahu apa-apa tentang ini. Aku tidak tahu pamanku melakukan semua ini. Aku tidak pernah melihat dokumen itu. Aldo mengangguk. Ia mengertikan sedikit wajahnya. Saya tahu, Bu. Karena ayah saya juga pernah bilang, tidak semua anak harus memikul dosa orang tua. Kalimat itu menusuk Melissa lebih dalam daripada dokumen manapun. Ia berdiri perlahan, meski lututnya masih goyah. Ia menatap Aldo, lama, dalam, dan untuk pertama kalinya. Bukan sebagai CEO kepada OBE, tapi sebagai seorang anak yang baru mengetahui betapa kotor masa lalu keluarganya. Dan kepada seorang pria yang memikul luka jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Melissa akhirnya berkata, suara hampir tidak terdengar. Aku minta maaf. Aldo terdiam. Ia tidak pernah membayangkan mendengar kata itu dari orang sekuat Melissa. Melissa menggigit bibirnya. Air matanya jatuh lagi. Aku minta maaf. Karena kau harus hidup menyimpan semua ini sendirian. Aldo menghela napas. Pelan. Tidak apa-apa, Bu. Saya sudah siap menghadapi semuanya. Melissa memandangi dokumen yang jatuh ke lantai. Kemudian tatapannya kembali pada Aldo. Duh! Suara Melissa pelan. Namun kali ini penuh tekad. Mulai hari ini, kita selesaikan ini bersama. Aldo mengangguk. Perlahan. Dan untuk pertama kalinya hari itu. Mata Aldo terlihat hangat. Karena akhirnya, setelah bertahun-tahun dia berjalan sendiri,
Ada seseorang yang berdiri di sisinya. Dan bukan sembarang orang. Seseorang yang memegang kursi CEO. Siang mulai menanjak menuju sore ketika ruang pribadi CEO itu menjadi saksi dari dua manusia yang sama-sama terluka oleh masa lalu keluarga mereka. Aldo berdiri di satu sisi, Melissa di sisi lain. Keduanya diam. Namun diam yang berbeda. Diam yang berat. Diam yang memproses kenyataan pahit. Diam yang perlahan berubah menjadi keputusan besar. Melissa mengambil beberapa napas panjang, mencoba menenangkan gemuruh di dadanya. Ia memandang dokumen yang tersebar di lantai. Setiap lembar seperti duri yang menusuk tempat paling dalam dari hatinya. Ia kemudian berkata, suara lemah namun perlahan mulai tegas. Kalau semua ini benar, maka perusahaan sudah berdiri di atas kebohongan selama bertahun-tahun. Aldo mengangguk kecil. Ya, Bu. Melissa berjalan mendekati meja. Tangannya menelusuri permukaan kaca yang terasa dingin. Ruangan itu tiba-tiba terasa sempit. Seolah dindingnya bergerak mendekat. Pamanku, orang yang aku percaya, ternyata ikut menghapus nama ayahmu. Ia memejamkan mata. Aku merasa, seakan selama ini aku menjalankan perusahaan yang bukan milikku sepenuhnya. Aldo melangkah satu langkah ke depan. Saya tidak datang untuk mengambil kursi itu, Bu. Saya hanya ingin kebenarannya kembali. Melissa menatap Aldo. Tatapannya rapuh. Tetapi tekad mulai tumbuh di sana. Aku tahu. Ia menelan ludah. Ayahmu, sama seperti ayahku, membangun perusahaan ini dari nol. Dia layak mendapat tempat dalam sejarah. Dan kau juga. Aldo mengangguk pelan. Namun wajahnya tetap serius. Melissa melanjutkan. Kita harus melakukan sesuatu. Kita harus memutus mata rantai kebohongan ini. Aldo terdiam sejenak. Ia lalu menjawab. Untuk itu, saya punya satu hal lagi. Melissa menoleh cepat. Apa? Aldo merogoh saku kecil di pinggul kanan celana kerjanya. Mengambil sebuah kunci kecil yang terlihat sudah tua. Kunci dengan ukiran kecil di ujungnya. Ia memegangnya seperti sesuatu yang sangat berharga. Kunci ini, milik ayah saya. Saya menemukannya di rumah lama beliau. Dan kunci ini membuka sebuah laci tersembunyi. Di meja pemilik perusahaan yang pertama. Melissa mengerutkan kening. Meja pertama? Yang di ruang rapat direksi lama. Aldo mengangguk. Ya. Meja itu belum pernah dipakai sejak direksi pindah ke ruang baru. Dan saya yakin, di dalamnya ada dokumen terakhir, yang belum kita lihat. Melissa membeku. Dokumen, yang bisa memastikan semuanya. Aldo menatapnya dalam. Ya, Bu. Dokumen final, yang mungkin menjelaskan keputusan sebelum ayah saya meninggal. Melissa menatap kunci itu lama sekali. Dadanya berdegup cepat. Jika dokumen itu ada, jika dokumen itu benar, jika isinya sesuai dugaan Aldo, maka kebenaran perusahaan berada di ujung pintu yang belum pernah dibuka. Melissa mengangguk pelan. Baik, kita ke sana. Perjalanan menuju ruang rapat direksi lama melalui lorong paling panjang di gedung itu, terasa seperti perjalanan menuju masa lalu. Lampu-lampu redup menghiasi dinding, seolah mengingatkan bahwa tempat itu pernah hidup. Namun kini dilupakan. Saat mereka tiba, Melissa menempelkan kartu identitasnya ke panel kecil. Pintu terbuka pelan. Aroma kayu tua menyapa mereka. Ruangan itu masih rapi. Namun ada aura dingin yang tidak bisa diabaikan. Di tengah ruangan, sebuah meja kayu besar berdiri kokoh. Meja itu tampak lebih tua daripada sebagian besar karyawan. Aldo menatap meja itu. Sejenak ia tidak bergerak. Seolah ia melihat bayangan ayahnya di sana. Melissa memperhatikan wajah Aldo. Ada sesuatu yang lembut dan sekaligus menyakitkan di sana. Seperti seseorang yang akhirnya tiba di tempat yang selama ini ia cari. Aldo menghela napas. Lalu melangkah mendekat. Ia memegang sisi meja itu. Menekan salah satu titik kecil di bawah permukaan. Melissa menahan napas. Dan tiba-tiba, klik kecil terdengar. Sebuah laci tersembunyi membuka perlahan.
Melissa membesarkan mata. Allah. Aldo mengambil napas panjang. Ia berlutut dan membuka laci itu sepenuhnya. Di dalamnya, ada satu map hitam tebal. Berbeda dengan semua map lain yang pernah mereka lihat. Map itu rapat, tertutup rapi, dengan segel kecil yang sama bentuknya dengan kunci di tangan Aldo. Melissa menahan napas. Aldo memasukkan kunci itu ke segelnya. Klik. Segel terbuka. Aldo menarik map itu keluar, membuka ikatannya pelan. Dan ketika ia membuka lembar pertama, Melissa menutup mulutnya dengan kedua tangan. Matanya membesar. Tubuhnya gemetar. Aku tidak percaya. Aldo memandang dokumen itu dengan mata yang mulai memerah. Karena halaman pertama itu, dengan tulisan tangan asli, dengan tanda tangan basah ayah-ayah mereka, mengungkap hal yang selama ini terkubur. Ayah Aldo dan ayah Melissa sepakat untuk membagi kepemilikan perusahaan sama rata di masa depan. Menghapus konflik, mengikat persahabatan, dan memberi warisan setara pada anak-anak mereka. Melissa meneteskan air mata. Jadi, ayahku tidak pernah berniat mengambil saham ayahmu. Aldo mengangguk. Tidak, Bu. Justru ayah ibu ingin mengembalikannya. Melissa mengusap air mata keras-keras. Lalu, yang melanggar kesepakatan ini? Aldo menutup mata sebentar. Adalah paman ibu. Melissa jatuh terduduk di kursi rapat lama itu. Air matanya turun deras. Namun kini bukan hanya kesedihan. Ada rasa lega. Ada kebenaran yang akhirnya muncul ke permukaan. Aldo duduk di kursi lain. Ia menatap map itu lama sekali. Duh! Melissa berbicara pelan. Suaranya bergetar namun penuh hormat. Terima kasih. Kau telah membuka semua ini. Aldo menggeleng pelan. Saya hanya melakukan apa yang ayah saya minta. Melissa menatapnya dengan senyum tipis penuh luka namun tulus. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Ia berdiri perlahan, menatap kursi besar di tengah meja rapat. Kursi yang dulunya kursi pemilik perusahaan pertama. Melissa menarik napas, lalu memandang Aldo. Duh, mulai hari ini, kamu tidak akan menyentuh pel lantai ini lagi. Aldo menatapnya pelan, namun ia tidak bicara. Kamu bukan Obe. Melissa melanjutkan dengan suara yang kini tegas. Kamu adalah pemilik sah 40% perusahaan ini. Seluruh ruangan terasa bergetar oleh kalimat itu. Melissa menatap Aldo, tatapan yang tidak lagi bingung, tidak lagi penuh keraguan. Tatapan hormat. Aku CEO, tapi kau pemilik. Dan kursi ini, kursi warisan pendiri perusahaan, sebenarnya milikmu. Aldo menunduk, napasnya berat, matanya memerah. Ia melangkah ke kursi besar itu, menyentuh sandarannya perlahan. Lalu ia duduk, dalam keheningan, tanpa sorak, tanpa drama. Hanya duduk, namun duduk yang mengembalikan sejarah ke tempatnya. Melissa berdiri beberapa langkah di depannya, menunduk hormat. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, seorang CEO menunduk pada seorang OBE. Tetapi hari itu, dia sudah bukan OBE lagi. Ia adalah Aldo, anak dari pendiri perusahaan. Pemilik sah 40% saham, dan seseorang yang dengan tenang, elegan, dan tanpa amarah, akhirnya duduk di kursi yang sudah seharusnya menjadi miliknya. Aldo mengangkat wajahnya perlahan, tatapannya lembut, tidak sombong, dan ia berkata pelan, saya tidak akan mengambil perusahaan ini, Bu. Saya hanya ingin, kebenaran ayah saya pulang. Melissa tersenyum sambil menangis. Kebenaran itu sudah pulang, Du. Aldo mengangguk. Dan begitulah, kursi yang sempat ia duduki dengan penuh misteri pagi itu, kini ia duduki dengan hak, dengan kebenaran, dan dengan nama yang kembali menemukan tempatnya. Hari itu terasa berbeda. Ruangan CEO yang tadinya menjadi tempat penuh konflik, kini terasa seperti ruang kosong yang terisi oleh sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Ada ketenangan aneh, tapi bukan ketenangan yang damai. Lebih seperti jeda.
Jeda setelah badai besar, ketika awan hitam masih menggantung, tetapi hujan sudah reda. Aldo duduk di kursi CEO. Kursi besar dengan sandaran tinggi, tempat yang selama bertahun-tahun seperti tidak pernah bisa disentuh siapapun selain keluarga Melissa. Namun hari itu kursi itu menerima Aldo tanpa perlawanan. Ia duduk bukan karena ambisi, bukan karena ingin kekuasaan. Ia duduk karena kebenaran menuntunnya sampai di sana, perlahan namun pasti. Cahaya matahari jatuh dari sisi kanan ruangan, mengenai sisi wajah Aldo. Sorot itu membuat ekspresi tenangnya tampak lebih dalam. Ia tidak tersenyum. Ia juga tidak menunduk bangga. Ia hanya duduk dengan kepala yang sedikit menunduk, seolah ia sedang berkomunikasi dengan masa lalu ayahnya yang selalu dibungkam. Melissa berdiri tak jauh dari meja. Kedua tangannya terlipat di depan dada. Ia tidak lagi menangis seperti hari-hari sebelumnya. Wajahnya terlihat lebih kuat, lebih dewasa, dan lebih siap menghadapi apapun yang akan datang. Meski begitu, bayangan kesedihan masih ada di mata itu. Kesedihan karena mengetahui kebenaran yang tidak pernah ia minta, tetapi harus ia terima. Direksi mulai masuk satu persatu. Duduk pelan. Ruangan itu senyap sekali. Bahkan suara napas terdengar seperti gema pelan yang memantul dari dinding kaca. Tidak ada yang berani bersuara duluan. Mereka masih berusaha memahami kenyataan bahwa OBE yang selama ini mereka lihat membawa pel-pel basah, kini duduk di kursi yang dulu dianggap untouchable. Aldo mengangkat wajahnya. Matanya bergerak ke arah direksi, kemudian ke arah Melissa. Ia mengangguk tipis, memberi tanda bahwa tidak ada lagi yang harus disembunyikan. Semuanya sudah berada di permukaan. Melissa menundukkan kepala pelan, memberi hormat yang terasa lembut namun nyata. Ruangan itu berhenti bergerak, seolah waktu menahan napas. Hingga pintu ruangan tiba-tiba terbuka. Tidak ada ketukan. Tidak ada panggilan dari luar. Hanya suara engsel yang berderit, seperti prolog dari sesuatu yang tidak ingin diundang. Semua kepala menoleh. Seseorang berdiri di sana. Sosok yang selama ini hanya muncul sebagai nama dalam dokumen, dan sebagai bayangan yang menutup cahaya dari masa kecil Melissa. Paman Sigit. Ia berdiri tegap, memakai jas hitam pekat dengan kerah yang rapi. Raut wajahnya tidak menunjukkan kebingungan, tidak juga kemarahan yang meledak, melainkan wajah seseorang yang merasa masih memiliki kuasa. Wajah seseorang yang datang bukan untuk mencari kebenaran, tetapi untuk memastikan kendalinya tidak hilang. Melissa langsung kaku. Setengah langkah mundur. Seperti refleks ketika seseorang melihat sesuatu yang ia cintai tapi juga lukainya. Dan di matanya muncul ketakutan yang berusaha ia sembunyikan. Direksi menegang. Suasana berubah seperti udara yang ditarik keluar dari ruangan. Paman Sigit masuk perlahan. Langkahnya mantap, halus, namun sangat berat. Setiap langkah seperti membawa satu beban kebohongan masa lalu yang akhirnya dipaksa muncul ke permukaan. Ia berhenti tepat di depan meja besar itu. Melihat Aldo. Melihat kursi yang diduduki Aldo. Melihat map yang terbuka di atas meja. Melihat Melissa di sisi ruangan. Dan wajahnya berubah. Tidak meledak. Tidak rusuh. Justru semakin dingin. Melissa. Suaranya tidak keras, namun menggema tajam. Melissa menelan ludah. Paman. Kau. Ia berhenti sejenak, menahan sesuatu di dadanya. Apa yang sudah kau lakukan? Melissa tidak langsung menjawab. Bibirnya bergetar. Wajahnya ingin tegas. Namun luka yang lama terpendam membuat tegas itu sulit keluar. Aldo mengamati keduanya, namun tetap diam. Paman Sigit melangkah mendekat ke arah Melissa. Suaranya rendah, tetapi setiap kata seperti jarum. Kau membuat keributan. Kau membiarkan orang ini. Ia melirik Aldo dengan dingin. Duduk di kursi perusahaan. Kursi keluarga. Kursi yang seharusnya kau jaga. Melissa menggenggam kedua tangannya. Matanya mulai memerah. Tapi ia mencoba menjawab. Paman, tidak ada yang salah. Dokumen itu benar. Ayah. Tutup mulutmu. Suara itu meluncur tanpa emosi, namun begitu kuat sampai Melissa langsung terdiam.
Direksi saling pandang. Tidak tahu harus berada di pihak siapa. Paman Sigit kini menatap Aldo. Tinggalkan kursi itu. Ia mengucapkannya pelan. Sangat pelan. Tetapi ancamannya terasa sangat jelas. Aldo tetap diam. Ia tidak bergerak. Tidak menunduk. Tidak bangkit. Ia hanya memandang pria itu dengan mata yang tenang. Mata yang sudah melihat kebenaran dan tidak bisa membalikannya lagi. Melisa mencoba berbicara lagi. Suara lemah, namun berani. Paman, kursi itu memang bukan milikku. Dan juga, bukan milik Paman. Paman Sigit menatapnya lama. Ekspresinya berubah. Seperti seseorang yang akhirnya sadar bahwa rahasia yang ia kubur tidak lagi terkubur. Ia menoleh ke Aldo. Tatapannya menusuk. Aku tidak tahu dari mana kau mendapatkan dokumen itu, katanya pelan. Tapi satu hal yang harus kau ingat. Perusahaan ini berdiri karena kerja keras keluarga kami. Dan kau tidak akan pernah menjadi bagian dari itu. Aldo masih diam. Tetapi suaranya akhirnya keluar. Perusahaan ini berdiri karena dua keluarga. Ayah saya dan ayah Bu Melisa. Ruangan mendadak membeku. Paman Sigit menegang. Wajahnya memucat. Namun ia berusaha menyembunyikannya. Aldo melanjutkan. Tidak keras. Tidak menuduh. Hanya kebenaran yang jatuh pelan seperti tetesan air yang menghantam batu. Dan yang menghapus nama ayah saya adalah Paman. Melisa memejamkan mata. Direksi menutup mulut. Suara napas seseorang terdengar sangat keras. Paman Sigit menatap Aldo lama sekali. Wajahnya tidak marah. Tidak berteriak. Justru kosong. Seperti seseorang yang akhirnya melihat bayangannya sendiri yang selama ini ia hindari. Untuk pertama kalinya, ia tidak punya kata apapun untuk diucapkan. Aldo tidak tersenyum. Tidak menang. Ia hanya duduk. Dan duduknya kali itu tidak bisa lagi diganggu. Melisa berdiri di samping Aldo. Tidak menangis. Tidak gemetar. Hanya berdiri. Dalam diam. Yang jauh lebih keras daripada teriakan manapun. Paman Sigit mundur satu langkah. Hanya satu. Tetapi langkah itu cukup untuk membuat seluruh ruangan tahu bahwa segalanya sudah berubah. Tidak ada lagi yang bisa ia sembunyikan. Paman Sigit mencoba mengumpulkan napasnya, berdiri lebih tegak, dan memaksa dirinya terlihat masih berkuasa. Matanya menyapu ruangan, mencari siapapun yang bisa ia tekan. Tetapi tidak ada mata yang lagi memandangnya dengan hormat. Semua direksi menunduk, bukan karena segan, tapi karena malu. Ia sadar itu, dan kesadaran itu membuat amarahnya kembali naik. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Kalian semua, kalian percaya pada anak ini?" Seorang OB yang bahkan tidak mengerti cara kerja perusahaan. Direksi tidak bergerak, tidak menjawab. Sunyi, sunyi yang memalukan. Aura sombong Paman Sigit mulai retak. Melisa akhirnya melangkah maju. Tidak gemetar lagi. Wajahnya teduh. Tapi sorot matanya berubah menjadi sesuatu yang belum pernah ia tunjukkan pada pamannya seumur hidupnya. "Aku dulu takut pada Paman," ucapnya perlahan. "Kau selalu mengajariku untuk patuh. Untuk tidak bertanya. Untuk menerima apapun yang kau katakan." Paman Sigit menatapnya dengan kaget. Nada Melisa bukan membangkang, tapi melepaskan. "Tapi sekarang aku tahu," lanjut Melisa sambil menatap lurus ke matanya, "bahwa selama ini aku hanya dijadikan tameng. Penutup cerita masa lalu yang Paman sembunyikan." Napas Paman Sigit tersangkut. Seperti seseorang yang tersedak kebenaran yang terlalu pahit. Melisa mengangguk pelan. Ekspresinya bukan marah, tetapi penuh penyesalan yang tidak bisa dihapus oleh waktu. "Aku tidak memihak Aldo karena dia duduk di kursi ini," katanya. "Aku memihak dia karena dialah yang jujur. Dan Paman sudah tidak jujur lagi." Paman Sigit seperti terpukul. Wajahnya runtuh. Perlahan. Namun ia mencoba bangkit. Ia mencoba berdiri melawan. Ia mengangkat tangan dan menunjuk Melisa. "Kau tidak tahu apapun soal perusahaan. Semua yang kulakukan
untuk melindungi keluarga kita. Aldo berdiri, pelan, tenang. Namun kehadirannya langsung menghentikan kata-kata Paman Sigit. Saya juga keluarga perusahaan ini, katanya tanpa meninggikan suara. Saya hanya tidak pernah diakui. Paman Sigit menoleh cepat ke arahnya. Dan soal melindungi, lanjut Aldo, tidak ada perlindungan yang mencuri hak orang lain. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk tepat di tempat luka itu berada. Salah satu direksi akhirnya berdiri. Pria paling senior di ruangan itu. Kacamata tipis, rambut penuh uban. Sigit, suaranya rendah. Namun setiap kata seperti beban yang berat. Kami sudah membaca dokumen itu. Kami sudah mencocokkan tanda tangan pendiri. Dan, semuanya asli. Paman Sigit terpaku. Wajahnya semakin pucat. Direksi kedua berdiri. Wajahnya muram. Kau menyembunyikan dokumen legal. Kau memalsukan laporan untuk menghapus nama pendiri kedua. Kau memindahkan aset keluarga Aldo ke bawah pengawasanmu. Setiap kalimat itu semakin menutup ruang bagi Paman Sigit untuk bernapas. Melisa menunduk pelan. Direksi menatapnya dengan simpati. Lalu direksi senior itu berkata dengan suara yang hampir berbisik. Melisa tidak salah. Kau yang melanggar etika perusahaan. Paman Sigit hendak membalas, tetapi mulutnya terbuka tanpa suara. Lalu, badannya melemas. Benar-benar melemas. Seperti seseorang yang untuk pertama kalinya berhenti berbohong pada dirinya sendiri. Ia mundur lagi. Kali ini lebih jauh. Kakinya kehilangan arah, menabrak kursi belakangnya. Dan dalam satu gerakan lambat yang dramatis, kursi itu tergeser, membuat tubuhnya terduduk setengah jatuh. Direksi terdiam. Melisa menutup mulut, bukan karena takut, tapi karena rasa iba bercampur kecewa. Paman Sigit terduduk dengan wajah yang tertutupi kedua tangannya. Bahunya bergerak naik turun. Bukan menangis keras, bukan meratap, tapi cara seseorang jatuh setelah terlalu lama berdiri di atas kebohongan. Aldo tidak bersorak. Tidak menunduk sombong. Ia hanya menatap pria itu seperti seseorang yang menatap masa lalunya yang patah. Ia kemudian duduk kembali di kursi CEO. Dengan